Sobat Kuliner, salawase tetap maknyus. Kabupaten Ponorogo selain dikenal dengan segudang keseniannya, ternyata Ponorogo juga memiliki kuliner tradisional yang legendaris loh. Kayaknya nggak lengkap nih kalau main ke Ponorogo tapi nggak nyobain kuliner legendarisnya. Jadi, kuliner apa aja sih yang dimiliki Kota Reok ini? So, ini dia beberapa kuliner tradisional legendaris Ponorogo versi Reok Kuliner. Sobat kuliner pasti udah pada tahu nih kalau Ponorogo dikenal dengan sate ayamnya yang punya ciri khas unik dari segi bentuk dan rasanya. Kuliner ini masuk ke salah satu kuliner tradisional legendaris yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Nah, di sini tim Reok Kuliner sudah menyiapkan rekomendasi sate ayam khas Ponorogo yang Sobat Kuliner wajib coba. Halo Sobat Kuliner, kembali lagi di program Reok Kuliner. Nah, kali ini kita akan cobain salah satu kuliner legendaris dari kota Reok Ponorogo. Katanya sate ini berbeda loh dengan daerah lainnya. Kira-kira apa ya yang buat sate ayam Ponorogo ini memiliki ciri khasnya? Yuk ikutin terus! Ya, Mbak ya. Mau pesan? Boleh. Menu di sini ada apa aja? Menu di sini itu cuma sate ayam aja, Mbak. Ada pilihan campur sama daging. Kalau campur itu isiannya ada daging, kulit sama jeroan. Yang membedakan sate ayam ini dengan yang lain apa? Kalau perbedaan itu yang pertama mungkin Mbak, tusukannya. Kalau sini itu tusukannya itu utuh, Mbak. Daging ayam itu dipotong jadi satu, terus ditusuk itu utuh, nggak putus-putus gitu. Terus yang kedua itu pertusuknya itu nggak dicampur kulit sama hati, itu nggak. Pertusuk itu kalau daging ya daging semua, kalau kulit semua kayak gitu. Nah, kira kita bisa lihat proses pembuatannya? Oh boleh Kak, ke situ. Oke. Siap. Mari saya antar. Sini nggak apa-apa, Mbak. Udah pada penasaran gak sih kenapa sate ayam Ponorogo ini beda dari sate lainnya? Sini, aku kasih tahu ya. Sate ayam Ponorogo ini beda karena dari segi tusukannya yang lebih panjang dengan daging ayam yang diiris lebar dan pipih. Kemudian direndam dengan bumbu khusus terlebih dahulu sebelum nantinya dibakar. Nah, di sini Sobat Kuliner juga bisa lihat ya, kalau proses pembuatan sate ayam ini masih dibakar secara tradisional dengan menggunakan anglo dan juga arang. Ini nih Sobat Kuliner, satu porsi sate biasanya disajikan dengan lontong dan lengkap dengan irisan bawang merahnya. Di sini juga disediakan sambal tambahan buat kalian si penyuka pedas. Wah, wangi bumbu kacangnya ini seolah-olah bisa nembus layar ya, karena saking bikin ngilernya. Ini dia Sobat Kuliner, pesanan kita udah sampai. Wah, bisa dilihat ya Sobat Kuliner, dagingnya itu besar-besar dan membuat ini beda dari sate ayam lainnya. Sambal kacangnya yang kental membuat sate ayam ini memiliki ciri khas tersendiri. Udah penasaran gimana rasanya? Yuk kita cobain sate ayam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya yang lembut membuat sate ini sangat terasa nikmat. Karena sambal kacangnya yang cenderung manis, buat kalian yang suka pedas, bisa nih tambahin sambalnya sendiri.
Yuk sekarang kita lanjutin makannya. Sate Ponorogo ini bukan hanya sekedar makanan, tapi juga bagian dari budaya. Kalau main ke Ponorogo, jangan pulang sebelum coba sate ayamnya ya. Bener-bener salawase tetap maknyus. Nescafe Original, terbuat dari biji kopi pilihan. Perpaduan antara kopi Arabica dan Robusta terbaik. Nikmati cita rasa yang manis, creamy, dan menyegarkan. Cocok diminum saat nugas, nongki, ataupun kerja. Hirup aroma kopi terbaik dari Nescafe. Nah, sobat kuliner, cuaca panas paling tepat kalau kita cobain kuliner yang satu ini. Dawet ini bukan sekedar dawet, rasanya yang manis, segar, dan yang tentunya harganya ramah di kantong dan sobat kuliner. Nah, sobat kuliner udah pada tahu belum sih kalau dawet jabung sendiri juga punya fakta unik loh. Dawet jabung ini biasanya disajikan di mangkuk kecil yang nantinya akan diberikan oleh penjualnya. Biasanya di bawah mangkuk kecil tersebut ada tatakannya. Nah, berdasarkan cerita yang beredar, katanya kalau ngambil dawetnya jangan sampai salah ngambil tatakannya. Kenapa ya emangnya? Ternyata berdasarkan cerita orang-orang, kalau nggak sengaja ngambil tatakannya harus menikahi si penjualnya. Wah, gimana nih? Tapi tenang aja sobat kuliner, ini kan cuma mitos aja ya. Jadi buat kalian para pendatang yang nggak tahu, ya sah-sah aja. Nggak harus menikahi penjualnya kok. Udah pesan dawet 4. Oke. Bu, sampun Bu. Gimana ini? Jualan dari tahun berapa nih? Kalau saya sekitar 10 tahun. Tapi kalau mulai jualan itu dari berapa? Jaraknya tahun 1965. Berarti turun temurun ketemu ya? Oke, terus Untuk satu kursinya itu biasanya dihargai berapa? 5.000 saja. Terus untuk isinya Bu, kira-kira di dalam galutnya itu ada apa mawar ya? Yang pertama ini jempol, Ya. terus tape ketan hitam, terus gula, ini gula kelapa. Terus tambahin nggih namung santan ya nggak diperes pakai itu ya diperes pakai air matang sama cendol. Cendol itu kan tepung aren. Ada sejarahnya dari tahun 1945 kita pakai tepung aren. Ya. Tapi kalau setahu saya yang membedakan dengan yang lain tepungnya. Kalau yang lain itu tepung kanji ya, atau beras. Kalau kita tepung aren itu sudah dirintis dari tahun 1945. Nah, ini nih sobat kuliner yang membedakan dawet ini dengan dawet yang lainnya. Bulatan tepung beras yang disebut dengan gempol. Nah, ini dia yang dinamakan gempol sobat kuliner. Gempol ini terbuat dari beras yang dihaluskan kemudian dicampuri dengan tepung beras serta air. Lalu dibentuk bulat-bulat dan dikukus. Gempol sendiri memiliki tekstur yang kenyal hingga menambah keunikan rasa pada minuman dawet jabung ini.
Bukan hanya kesegaran, dawet jagung ini juga menggambarkan kesederhanaan. Jadi, kalau main ke Ponorogo, jangan lupa cobain dan cicipiin dawet legendaris ini. Halo Sobat Kuliner, Ponorogo tidak hanya terkenal dengan dawet jagungnya. Makanan dari Desa Golan ini menjadi jajanan tradisional yang sederhana dan selalu bisa bikin rindu. Ini dia getuk Golan. Oke, di menu terakhir ini tim Rea Kuliner mendatangi salah satu warung geduk Golan legendaris di Desa Golan. Kalau ngomongin soal geduk Golan, pasti terlintas juga tentang legenda Golan dan Mirah. Kuliner tradisional legendaris satu ini melekat dengan cerita rakyatnya tentang kisah cinta Joko Lancur dan Dewi Amirah. Eits, tapi kita nggak bakal mengulik tentang itu ya Sobat Kuliner. Tim Rea Kuliner hanya akan mengulik tentang keunikan cita rasa geduk Golan ini. Ini ki geduknya apa mawon? Geduk campur. Jadi bisa campur rasa geduk Golan, kenil, ketan, dan klepon. Bagi pesan 2 porsi, tunggal campur kali tunggal geduknya aja. Nggih, Ya, Sami-sami. Kok belum saya. Oke. Nah, Sobat Kuliner, pesanan kita udah datang. Di sini ada getuk Golan dan juga ada getuk Golan yang versi campur. Nah, kita juga disediain gula merah cair. Untuk Sobat Kuliner yang mau pakai gula merah bisa dituangkan sesuai seleranya. Untuk isian versi campur ini, getuk Golan ada isinya getuk Golan, cenil, ketan, dan juga klepon. Getuk Golan memiliki rasa yang sangat lembut dan juga ditambah gurihnya parutan kelapa, juga gula merah yang terasa manis, membuat getuk Golan ini jujur terasa nikmat sekali.
Nah sobat kuliner, biasanya geduk golan ini terbuat dari singkong yang dikukus, kemudian ditumbuk, lalu dicampuri parutan kelapa dan juga sedikit gula merah. Bentuknya ini memang sederhana, tapi soal rasa, wah jangan diragukan lagi sobat kuliner, sak lawase tetap maknyus. Perpaduan antara manis dan gurihnya di mulut membuat para penikmatnya ingin nambah lagi. Nah, sobat kuliner, udah kepo sama gedok golan? Yuk kita tanya langsung ke penjualnya. Assalamualaikum, Bu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari namanya siapa? Saya Ibu Titi. Oh iya. Ibu, ini kita mau tanya-tanya, kira-kira gedok golan ini sudah ada sejak kapan? Gedok golan ini sejak dulu banget ya Mbak ya. Zamannya orang tua saya itu sejak zamannya Mbak. Kalau mbahnya itu guys, dari zamannya dulu juga sudah ada. Oh, iya. Jadi ini turun-temurun katanya. Iya. Bu. Ya, untuk ini Bu, proses pembuatan gedok golannya sendiri bagaimana Bu? Nggih, untuk prosesnya kita sudah menggunakan gilingan, sudah nggak pakai tradisional seperti ditumbuk pakai lesung itu nggih. Untuk prosesnya nggih kita kupas singkong. Setelah itu nggih dicuci bersih, dikukus sampai matang kisaran 1,5 sampai 2 jam. Setelah singkong matang itu kita dinginkan dulu. Nah, setelah dingin itu nanti kita tumbuk pakai gilingan itu dengan berbagai bumbu, yaitu gula merah cair sama garam. Nggih. Kalau sudah lembut, kita cetak, terus bisa disajikan dengan untuk khasnya golan itu irisannya tipis-tipis, dikasih parutan kelapa sama gula merah cair itu. Oke, untuk kisaran satu porsinya yang campur maupun yang ini Bu, yang golan aja, gedok golan aja. Nggih. Kita untuk satu porsi sama 4.000. Oke, Nggih. jadi ini bisa dimakan di tempat juga Nggih, nggih, dibungkus gitu. bisa dibungkus nggih sesuai permintaan untuk harganya. Mulai dari 2.500. Dinamakan gedok golan itu karena asalnya Dari Desa Golan. Inggih. Oh ya, terima kasih Bu atas penjelasan dan juga waktunya. Nggih. Siap, sama-sama. Kayak moga sukses dan sehat selalu. Nggih, Monggo amin. dilanjut. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sate, dawet, dan getuk telah membawa kita dalam perjalanan kuliner yang sangat lezat. Terima kasih sudah mengikuti program kuliner kita hari ini. Grab kuliner, sak lawase tetep maknyus. Sampai jumpa Sobat Kuliner.